Bersama Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar jenjang SD dan SMP baik sekolah negeri maupun swasta. Seperti apa implikasi putusan ini terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan bagaimana implementasinya? Kita akan membahasnya pemirsa bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Atif Latiful Hayat. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Atif. Ya. Jika nama Kang Perdi mah Prof. Atif. Selamat malam Prof. Atif. Assalamualaikum. Iya, Prof. Atif. Apakah bisa mendengar suara kami di studio? Permanen campaign. Ya, sambil kami memperbaiki komunikasi dengan Profesor Atif, Wamen Dikdasmen, kami juga akan menyapa dari Komisi 10 bergabung juga bersama kami Pak Ferdiansyah. Selamat malam Pak Ferdiansyah. Tadi yang Pak Sekum, Pak Abdul Mukti. Baik. Ada juga bergabung juga pemirsa bersama kami Ketua Umum Persatuan Guru Seluruh Indonesia PGSI Muhammad Fatah. Pak Fatah, ya nampaknya masih belum bergabung. Saya akan sapa juga para narasumber yang telah hadir di studio Berita 1. Ada pengamat pendidikan dari UIN Jakarta, Pak Jejen Musfah. Selamat malam Pak Jejen, terima kasih sudah bergabung di studio Berita 1. Selamat malam Mas Said. Siap. Terima kasih. Hadir juga di studio kita pemirsa Ketua Umum dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS, Ki Saur Panjaitan. Selamat sore Pak Saur. Selamat malam. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Utama. Sudah jauh-jauh ke studio Berita 1 ya. Terima kasih. Baik, saya mau langsung saja coba menyapa kembali Profesor Atif, Wakil Menteri Dikdasmen. Prof. Atif, selamat malam. Selamat malam. Baik, apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah, ini ada teman-teman saya juga nih. Iya, ini lengkap nih rasanya Prof. Dari BMPS, dari Komisi 10, ini hadir semua Prof. Siap. Baik, Prof. Atif, saya mau langsung saja. Ini sejauh ini bagaimana nih tindak lanjut dari putusan MK ini? Saya mau langsung saja update. Ini terakhir kalau tidak salah Pak Menteri sempat mengatakan pada pekan lalu ini belum menerima draft salinan dari putusan MK ini. Sampai dengan hari ini seperti apa tindak lanjutnya, Prof. Atif? Ya, baik, terima kasih. Jadi kami sudah mendiskusikan ya tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang intinya yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pendidikan ya wajib belajar untuk SD dan SMP yang tidak boleh ada pungutan, itu sesuatu yang secara normatif itu dapat dipahami dan diterima ya tampaknya. Namun yang kemudian menjadi PR bersama adalah bagaimana merealisasikan putusan tersebut agar betul-betul dapat dilaksanakan. Tidak hanya putusan normatif yang di atas kertas. Sekira demikian. Baik, Prof. Atif, ini sudah masuk diskusi tadi begitu ya. Ini diskusinya sudah sampai mana Prof. Atif? Apakah sudah membahas juga bagaimana kemudian skema pendanaan nanti atau subsidi yang akan dialokasikan untuk sekolah swasta? Mengingat mereka ini berbasis yayasan begitu ya atau organisasi non pemerintah. Apakah diskusinya sudah sampai ke situ, Prof? Iya. Kita memetakan ya masalah-masalah yang harus dicarikan solusinya agar dapat memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kita membuat beberapa skema atau model simulasi ya untuk merealisasikan putusan Mahkamah MK tersebut ya. Tentunya kita masih terus mendiskusikan dan tentunya nanti akan memperluas diskusi kita dengan kementerian-kementerian yang terkait ya dengan pendidikan dalam hal ini. Tapi Prof. Atif sejauh ini untuk sementara meskipun diskusinya mungkin belum merampung sepenuhnya begitu ya. Jadi sangat memungkinkan kita menjalankan apa yang menjadi putusan MK ini, Prof. Atif. Tentunya kita harus ya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena memang ini putusan final and binding, maka kementerian kami dari sekarang sudah melakukan kajian-kajian sekaligus juga membuat semacam model-model begitu ya
model-model pembiayaan agar dapat memenuhi apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentunya kami harus mematangkan model-model ini dengan mempertimbangkan kan berbagai hal. Umpamanya perguruan tinggi sekolah swasta itu sendiri kan macam-macam, ya, macam-macam penyelenggaranya dan lain sebagainya. Kemudian juga kemampuan anggaran pemerintah. Nah, akan tetapi kembali bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dilaksanakan. Nah, bagaimana kita melaksanakan putusan tersebut? Ya, itu yang sedang kami kaji secara seksama dan mendalam. Ya. Oke. Prof. Latif, diskusi itu sudah sampaikah pada tataran bisakah ini diimplementasikan dalam waktu dekat, atau ini adalah satu diskusi jangka panjang nantinya yang akan baru dilakukan dalam waktu yang lama mungkin, Prof. Latif? Ya, pertama bahwa tidak mungkin ya putusan tersebut dapat dilaksanakan untuk tahun ini dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi kita perlu penataan regulasi. Karena kan putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak memberikan semacam guidance lebih lanjut. Nah, berarti perlu penataan regulasinya. Karena secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas berarti pengaturan-pengaturan terkait dengan pembiayaan pendidikan yang berbasis kepada pasal 34 ayat 2 yang sudah dinyatakan inkonstitusional kan harus diubah, begitu. Nah, perubahan di sini tentunya terkait dengan substansi, ya, bagaimana agar pengaturan yang baru itu dapat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karenanya tidak mungkin itu dapat dilaksanakan tahun ini. Oke, baik. Tidak mungkin dapat dilaksanakan tahun ini, masih butuh kajian panjang begitu, belum lagi regulasinya. Mengenai regulasi kita akan tanyakan ke Komisi 10 DPR. Pak Ferdiansyah, selamat malam. Pak Ferdiansyah, saya langsung saja ini Pak Ferdiansyah. Ini kan Pak Wamen tadi mengatakan kajian sudah dilakukan, begitu juga dengan payung hukumnya nanti seperti apa. Dari Komisi 10 sendiri, sebelum Anda mungkin membicarakan seperti apa prosesnya nanti, apa tanggapan Anda berkaitan dengan putusan MK ini? Ya, saya Mas Said izin dulu menyapa nih Isaur Panjaitan 17 sebagai 17 Ketua Umum BMKS dan Prof. Atif. Siap. Ini sahabat-sahabat tempat diskusi. Jadi yang pertama kami akan mengusulkan mengidentifikasi daripada, karena selama ini kan sudah berjalan namanya bantuan operasional sekolah. Sesungguhnya negara sudah untuk bicara investasi, sudah, kemudian untuk biaya personal sudah. Nah, memang yang perlu dilengkapi menurut catatan kami adalah biaya operasional sekolah atau non personalnya, yaitu termasuk di sini diantaranya misalnya listrik, kemudian telepon, internet, bahan ajar penunjang, biaya perawatan ringan, biaya pemeliharaan dan kebersihan, kemudian biaya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu yang perlu disepakati dulu supaya kita jangan melebar kemana-mana. Nah, karena memang tadi benar kata disampaikan oleh Prof. Atif bahwa itu yang harus kita identifikasi. Nah, identifikasi itu artinya ketika kebijakan itu dibuat tentu juga menyangkut ruang lingkup yang akan dibiayai dan ditambah. Tapi secara mengenai kepedulian negara sebenarnya sudah melalui namanya di luar biaya personal dan investasi itu sudah namanya bantuan operasional sekolah. Tinggal kita melihat, Mas Said, apakah biaya bantuan operasional tersebut yang nanti akan kita coba naikkan itu bisa sejauh mana menutupi. Karena gini, kalau berdasarkan hitungan sementara supaya para pemirsa Berita Satu untuk diketahui, hitungan sementara itu kalau kita kali dana BOS yang sudah berlaku 940.000 per siswa kali 23.933.452 siswa itu jenjang SD. Nanti kita juga perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi dan validasi termasuk yang ada di lingkungan Kementerian Agama, yaitu setingkat MI. Itu hitungan cepat itu adalah 22,4
22 triliun 497 miliar 444 juta 880 ribu. Itu dengan bantuan operasional sekolah senilai 940 ribu per siswa per tahun. Itu untuk SD. Untuk SMP itu dengan per anak per tahun per siswa itu 1.160.000. Dikali ada siswanya sekarang 10.019.185. Artinya sekarang telah dikeluarkan oleh negara ya itu 11 triliun 622 miliar 254 600 ribu. Nah ini yang kita hitung. Apakah memang ini perlu tambahan berapa untuk mencapai perintah daripada keputusan MK tersebut? Nah, yang pertama adalah itu. Yang kedua tadi mengenai identifikasi apa yang akan dibiayai, yang belum terbiayai apa saja. Yang ketiga ada kalimat di amar keputusan MK kalau tidak salah, saya juga belum lihat aslinya. Itu dikatakan bisa dilakukan bertahap. Nah bertahap inilah nanti kita melakukan diskusi bersama pemerintah dan nanti pemerintah akan mengajukan ke DPR. Jadi prinsipnya kan pembahasan APBN itu adalah diajukan oleh pemerintah, dibahas dan ditetapkan bersama DPR RI. Dalam hal ini juga pendidikan adalah Komisi 10 DPR RI. Nah, tapi kami kalau boleh menyatakan berdasarkan hitungan pribadi sementara, apabila kita mengacu pada kebutuhan yang mungkin kurang tepat, tapi kami sudah hitung SD menjadi 1.950.000, itu menjadi total dengan jumlah siswa 23.933.452, maka dibutuhkan anggaran 46 triliun 670 miliar 231 juta 400 ribu. SMP dengan saya coba menghitung secara personal, secara pribadi dengan 2.550.000 itu diperlukan anggaran 25 triliun 548 miliar 921 juta. Ini sudah termasuk swasta, Pak Ferdiansa? Yang Anda hitung ini sudah termasuk? Sudah. Nah, yang perlu diklarifikasi dan kita verifikasi yang ada di MI, di MTS, yang ada di lingkungan Kemenak. Termasuk yang juga perlu diklarifikasi dan diverifikasi ya yang ada di paket A dan paket B, karena itu juga bagian yang harus kita tuntaskan juga berakan yang setara dengan jenjang SD, MI, dan jenjang SMP, MTS. Nah, untuk diketahui juga oleh para pemirsa yang budiman di Berita 1, dana BOP paket A itu kan 1.300.000. Nah, kalau kita hitung 2,4 juta sekarang, karena suka nggak suka paket A dan paket B ini biayanya Mas Said lebih besar daripada dana BOS yang reguler. Yang artinya yang sama. Nah, konsekuensi logisnya nanti tinggal dikali daripada jumlah siswanya. Nah, hitung cepat dari total yang tadi itu dibutuhkan 72 triliun 219 miliar 153 juta 150 ribu. Nah, kalau kita ditambah dengan berasumsi dengan ada yang ada di MI, MTS, kemudian juga di paket A, paket B, maka kesimpulan sementara itu dibutuhkan anggaran tidak kurang dari 75 triliun rupiah. Nah, tinggal nanti kami akan menghitung ulang bersama pemerintah apakah itu yang akan mengarah seperti itu yang dikatakan keputusan MK. Dan kalau memang bertahap, tentu kita harus memberikan kepastian dan kita dukung pemerintah bagaimana perintah MK ini bisa berjalan tapi tidak juga memberatkan dan bisa dilakukan secara bertahap. Artinya apa? Kalau itu dibutuhkan berarti kan dari 75 triliun, artinya itu sekarang dengan anggaran pendidikan yang 20% dari APBN itu kan berarti 10%-nya sendiri sudah 11%. Setelah untuk membiayai daripada adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di jenjang SD, MI, MTS, SMP dan paket A, paket B. Artinya Pak Ferdiansa besar kemungkinan akan ada perubahan postur anggaran di APBN kita apabila ini diterapkan begitu ya? Iya, artinya postur itu artinya bukan postur dalam konteks perintah undang-undang saja dari undang-undang baik itu yang undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 31 karena nah kita juga nanti bagaimana formatnya.
Apakah memang ada kontribusi karena dalam undang-undang pasal 31 termasuk juga di undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 di pasal 32 itu juga ada sumber pendanaan itu jadi dari APBN dan APBD baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah inilah yang perlu kita rumuskan bersama-sama supaya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam itu. Karena anggaran pendidikan misalnya sekarang kan 2025 kan 724 Pak Ferdiansyah, ini kami juga sebetulnya memiliki data ini kalau Anda mungkin bisa melihat di layar saat ini pada tahun 2025 20% dari APBN kita itu nilainya 724,3 triliun rupiah. Artinya apabila kebijakan ini nantinya akan diimplementasikan nantinya dari putusan MK ini, maka angka 724, sekian triliun ini akan bertambah begitu ya? Belum tentu juga bisa dikatakan format Pak. Tadi kan saya katakan kalau tadi hitung cepat kan kami sudah utarakan tadi adalah kebutuhannya mungkin hampir sama, tidak dibuat sengaja Pak ya. Itu 72 triliun 219 miliar 153 juta 150 ribu. Tapi ini harus diverifikasi yang ada juga di MI, MTS ataupun sekolah sederajat yang sejenisnya yang sama dengan jenjangnya atau kesetaranya dengan SD dan SMP. Nah, kalau memang itu diperlukan kembali, berarti kita harus menghitung tambahannya, bisa saja itu kurang lebihnya 75 triliun. Artinya, kalau Mas katakan Mas Said tadi ada dari 724, ya benar, itu adalah 10% sendiri, itu adalah diambil dari postur anggaran yang 724. Artinya apa? Yang 90% digunakan untuk kegiatan yang lain. Karena kita sudah ada anggaran pendidikan 724. Tinggal 90% bisa digunakan format yang lain. Untuk jenjang-jenjang yang menengah, jenjang pendidikan, dan kebutuhan investasi yang lain di dunia pendidikan. Nah, itu kan syaratnya kan minimal. Nah, tapi sekali lagi, kita harus arif dan bijaksana, dan juga harus bersimulasi dan berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat tentunya. Nanti kita juga ajak teman-teman Kisaur, BMPS, atau mana supaya nanti juga ada standar minimalnya. Karena ini menyangkut juga sekolah-sekolah swasta yang memang sudah di atas kualitasnya dan seperti itu. Nah, kita harus bikin standar. Artinya misalnya sekolah swasta sudah memungut misalnya untuk SD misalnya 3 juta. Nah ini kita bantu berapa? Misalnya dari APBN secara standar pelayanan minimalnya misalnya tadi saya utarakan 1.950.000. Ya, berarti kekurangannya memang harus ditanggung juga oleh masyarakat. Kenapa? Ya fasilitasi tadi. Jadi itu juga kami menunggu dari masukan-masukan dari masyarakat. Baik. Berarti dialognya masih akan cukup panjang ya Pak Ferdiansyah ya? Bisa panjang, bisa pendek. Artinya kalau kesepakatan bisa juga pendek ya. Ini kita akan langsung minta nih dari pihak BMPS ini Pak Saur nih, langsung dari pihak swasta, yayasan swasta. Ini bagaimana tanggapan Anda Pak Saur berkaitan dengan putusan MK ini? Apakah mungkin kita akan bisa menggratiskan nanti sekolah-sekolah swasta? Kalau negeri kan kebanyakan sudah gratis lah ya. Swasta seperti apa? Ya. Terima kasih untuk Pak Wamen dengan Pak Ferdiansyah. Ini saya senang sekali. Kata orang bijak, berkejar-kejaran ombak di laut menuju pantai air bersih. Saya senang Pak Wamen dan Pak Ferdiansyah langsung tindak lanjut atas perhatiannya, akan diucapkan terima kasih. Saya senang sekali itu. Pertama Pak Ferdi, saya senang sekali begitu sudah bicara anggaran, karena bicara tentang ini adalah ujungnya adalah anggaran. Sehingga begitu refocusing daripada anggaran pendidikan 20%, itu hilalnya semakin kelihatan. Jadi sudah semakin mudah, itu yang pertama. Yang kedua, oleh Pak Wamen, saya senang sekali menyiapkan juknisnya tentunya. Turunan daripada pelaksanaan daripada MK ini. Nah, sebagaimana diketahui, pada saat itu kami juga hadir di sidang MK sebagai pemberi keterangan. Kami sampaikan kepada Yang Mulia, kalau nanti misalnya ini dikabulkan, maka kami syarat ketentuan berlaku. Yakni yang pertama, tentulah dihitung ulang, sebagaimana juknis yang disampaikan Pak Wamen. Juknisnya itu bahwasanya swasta itu terjadi disparitas sangat tinggi. Itu tidak sama semua swasta itu. Ada swasta yang elit, ada yang alit, dan seterusnya. Tengah-tengah. Oleh karena itu, maka kami sangat menunggu juknis yang disampaikan oleh Pak Wamen dari Kementerian Dikdasmen. Saya sangat yakin pasti Kementerian sangat bijak untuk itu. Juknis itu yang ditunggu-tunggu, yakni pertama tentulah bagaimana dasar untuk penentuan angkanya. Seperti tadi dikatakan Pak Ferdi, dana BOS tadi itu kan kalau untuk SD 1940, yang SMP itu adalah 1.160. Sedangkan nanti bagaimana ngitungnya per anak kah,
persatuan pendidikan, per rombongan belajar dan seterusnya, per daerah tentulah lain lubuk lain ikannya, lain daerah lain lagi tuh masalah fiskal keuangannya. Jadi kita sangat menunggu juknis daripada yang disiapkan oleh Pak Wamen. Nah itu dari besarannya. Kita waktu di sidang MK juga kami sampaikan. Yang kedua kami juga menyampaikan itu di juknis itu nanti kira-kira komponen apa saja nanti yang sebenarnya yang harus dipakai. Katakanlah Pak Wamen memberikan kepada kami sekolah swasta dikasih Rp1, itu komponen apa saja. Nah sehingga nanti komponen itu yang akan digunakan untuk membuatkan tanggung jawabannya dan seterusnya, kita akan melihat operasional daripada sekolah. Karena sekolah itu tentu swasta itu banyak sekali komponen-komponen biaya, apakah semua dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir, ataukah ada yang poin-poin utama saja sebenarnya yang harus dibiayai ini tuh. Nah ini yang jadi mungkin saya setuju dengan Pak Wamen sedang menyusun itu, dan tadi Pak Fer juga mengatakan kami dari BMPS juga akan siap untuk memberikan masukan sebenarnya bagaimana kondisi di lapangan sehingga juknis itu menjadi lebih realistis di lapangan. Jadi sesuai dengan hari ini realistisnya di situ, saya senang sekali kita akan melihat ada kondisi di lapangan. Jadi dimulai dari dengan Pak Mas Said adalah dari standar pembiayaannya. Standar biaya itu untuk SD itu berapa sebenarnya? Standar biaya untuk SMP itu berapa sebenarnya atau unit cost-nya? Sehingga kita akan bisa melihatnya. Kalau selama ini swasta jangan-jangan tuh selama ini memang ada sekolah yang sudah mengutip di atas standar itu, saya sangat setuju, tidak perlu lagi dong ada lagi pungutan, tidak perlu lagi pemerintah membantu lagi kita sekolah itu. Tapi kalau sekolah swasta ternyata mengutip uang dari masyarakat di bawah daripada standar pembiayaan, logikanya pantaslah kalau kita menerima bos. Sama dengan waktu kami memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi kami sampaikan seperti itu. Oleh karena itu maka bos sesuai dengan namanya, bos adalah bantuan, bukan biaya operasional sekolah. Nah jadi bantuan, kami dibantu untuk mengatasi karena yang kami kutip itu dari masyarakat belum semuanya, belum sesuainya daripada yang untuk mengcover daripada seluruh biaya operasional itu. Sekali lagi terima kasih Pak Ferdi yang akan siap. Jadi poin kami adalah saya senang sekali refocusing anggaran, disiapkan anggarannya. Kalaupun tidak tambah tapi begitu difokuskan lebih kepada ini, itu insya Allah menjadi cukup dana itu. Alokasinya nanti. Alokasinya. Nah sekarang yang kedua, senang lagi ditampung lagi oleh Kemendikbudrismen menyiapkan juknisnya. Sehingga dengan juknis ini bagaimana besaran biayanya, komponen apa saja, standar pembiayaannya, bagaimana pengelolaannya dan seterusnya. Nah ini sehingga menjadi realistis tinggal kita laksanakan. Nah kami tentu tangan terbuka, Pak Wamen tentulah kami siap untuk memberikan masukan dan sebelumnya kami juga masukan pada DPR maupun kepada Wamen Kementerian Pendidikan. Demikian Mas Said. Baik, aspirasi dari pihak swasta ini sangat terbuka begitu ya. Tinggal kita menunggu bagaimana nanti juknisnya, bagaimana pembagian alokasi dananya begitu ya. Baik, saya juga mau sapa dari Pak Fatah juga sudah bergabung dengan kami. Selamat malam Pak Fatah. Dari PGSI, Pak Fatah, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, audionya Pak Fatah sepertinya terkendala, ini kita belum mendengarkan. Baik, sambil menunggu Pak Fatah memperbaiki audionya, kita akan ke Pak Jejen ini sebagai pengamat pendidikan. Pak Jejen mungkin sudah mendengarkan bagaimana tadi Pak Wamen memaparkan diskusi yang masih berlangsung begitu, hitung-hitung anggaran dari Pak Ferdiansyah di Komisi 10, tangan terbuka dari pihak swasta. Seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan putusan ini Pak Jejen? Baik, Mas Said, Pak Wamen, Pak Ferdiansyah, Saur dan pemirsa, keputusan ini mengingatkan kita pada problematika pendidikan kita yang sangat mendasar, bahwa angka putus sekolah di pendidikan dasar kita masih sangat tinggi. Jadi itu satu ya, jadi angka putus sekolah. Jadi putusan ini mengharuskan pemerintah peduli terhadap persoalan putus sekolah ini. Yang kedua, saya kira kita baru saja gegap gempita dengan persoalan banyaknya ijazah anak-anak kita yang ditahan di sekolah swasta. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ternyata anak-anak memiliki tunggakan yang mana tidak seperti dibayangkan oleh KDM, yang angkanya bukan lagi 10-100 juta, tetapi di satu sekolah saja Mas Said, Pak Saur, itu bisa menyentuh di angka 1 miliar bahkan lebih di satu sekolah saja. Artinya apa? Sekolah swasta selama ini sekian puluh tahun telah berkontribusi terhadap pendidikan anak-anak bangsa, tetapi di dalamnya mereka tidak mudah sesungguhnya menjalankan proses pendidikan yang
tadi sekali lagi membantu negara ini. Salah satunya adalah tadi mereka banyak mendidik, merekrut anak-anak bangsa yang masuk kategori sangat miskin, sehingga tadi ada piutang yang sangat tinggi. Gitu. Yang terakhir saya kira putusan ini mengingatkan kita dikotomi kualitas pendidikan sekolah negeri dengan sekolah swasta. Sekolah swasta kenapa menjadi incaran para orang tua masyarakat? Karena asumsinya mayoritas sekolah negeri itu lebih baik dari sisi kualitas, paling tidak dari aspek guru, fasilitas, gitu. Sementara sekolah-sekolah negeri di bawah standarnya. Putusan MK ini saya kira mengingatkan kepada kita semua, terutama pemerintah, bahwa ini seharusnya tidak ada lagi jurang yang sangat tinggi. Aspek kualitas negeri dan swasta. Kita ingin kontribusi pemerintah bukan saja kepada sekolah-sekolah negeri, tetapi juga ketika bicara pendidikan dasar, di sana tidak ada lagi dikotomi negeri swasta. Maka ketika ada sekolah swasta yang di dalamnya merekrut anak-anak yang di bawah garis kemiskinan, maka negara sangat pantas untuk menstandarkan sekolah-sekolah swasta itu agar mereka tidak terlalu jurangnya tidak terlalu dalam negeri dan swasta. Dengan demikian, saya yakin kalau ini terpenuhi standar negeri swasta ini, problematika penerimaan siswa baru yang menjadi problem menahun akan teratasi. Karena apa? Karena masyarakat pertama sudah melihat bahwa negeri dan swasta secara kualitas tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua, mereka dijamin bahwa meskipun sekolahnya di swasta, mereka tidak ada beban untuk membayar uang pangkal, uang iuran, seragam, buku, dan seterusnya. Jadi putusan MK saya kira harus dibaca dalam dua hal. Apakah ini akan menjadi legasi bagi pemerintahan Prabowo Gibran, bagi menteri yang ada sekarang, atau dia ini hanya semacam sensasi nanti. Nah, saya melihat baik dari Pak Wakil Menteri, dari Komisi 10, ada tone yang nyambung nih, termasuk dari perwakilan swasta nih, Kisaur, bahwa putusan MK sepertinya disepakati bahwa inilah sesungguhnya yang harus dilakukan pemerintah, meskipun terlambat, bahwa memang tidak boleh ada satupun anak-anak kita yang putus sekolah, terutama di pendidikan dasarnya, yang angkanya masih ribuan. Memang di bawah 1%, tetapi kalau angka definitifnya itu di atas ribuan itu, baik di sekolah dasar, SMP dan SMA begitu. Jadi sekali lagi, saya kira saya akan menyinggung sedikit tentang skema model. Nah, tentu ini saya mengingatkan kepada kita semua, tidak boleh terlalu euforia. Karena ini awal, bukan akhir. Jadi ini awal dari bagaimana memperjuangkan pendidikan gratis di pendidikan dasar, karena skemanya variasinya akan sangat luar biasa ini. Saya sebut ya, saya akan kasih contoh. Ada sekolah-sekolah swasta yang sesungguhnya mungkin tidak akan masuk kategori mitra ini, mitra sekolah gratis ini. Katakanlah kita punya sekolah-sekolah yang satuan pendidikan kerjasama namanya, yang kurikulum mereka standarnya internasional. Nah, ini mungkin tidak masuk ke dalam kategori mitra kerjasama. Yang termasuk juga di dalamnya sekolah-sekolah yang uang pangkalnya, iuran bulanannya itu di atas rata-rata, ya, mungkin 1 kali gaji UMR bulanannya. Saya kira tidak masuk kategori. Nah, saya punya usul. Dengan putusan MK ini, sekolah-sekolah yang elit tadi, kata Kisaur, ya, bukan alit. Nah, itu ada alit juga ya. Dia harus memberikan kuota 5% sampai 10% bagi anak-anak yang rumahnya di domisili di sekitaran sekolah tersebut. Karena apa? Karena di dalam ini sama seperti sistem zonasi berarti. Ya, dia harus tidak diisi oleh kelompok-kelompok kelas elit, tetapi dia harus memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di sekolah tersebut, di sekitaran sekolah tersebut,
termasuk biasanya karyawan di sana misalnya, guru-guru di sana, untuk memberi kesempatan keadilan pendidikan berkualitas. Karena harus diakui, sekolah-sekolah negeri sekarang tidak lagi menyandang sebagai sekolah favorit, sekolah unggulan. Karena sistemnya sudah dibedakan, bukan lagi sistem rekrutmen berbasis kecerdasan akademis, tetapi berbasis zonasi dan sekarang domisili. Nah, hanya dengan demikian keadilan yang dimaksud oleh undang-undang itu bisa terjadi. Saya kira itu. Mas. Itu menarik tadi. Apakah ini akan menjadi legasi pemerintahan saat ini atau hanya menjadi sensasi? Ini akan dijawab Pak Wamen nanti ya. Tapi kita ke Pak Fatah dulu dari Ketua Umum Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Pak Fatah, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Fatah, ini kita sudah berjalan ini diskusinya dari tadi. Pak Wamen sudah memaparkan diskusi ini akan sudah dilakukan begitu. Dari Komisi 10 juga sudah memperhitungkan gimana nanti hitung-hitungannya, skema pendanaannya seperti apa. Dari perspektif guru di sekolah swasta ini, Pak Fatah, tanggapan Anda seperti apa berkaitan dengan putusan MK ini? Ya, alhamdulillah. Mohon maaf saya hadir lambat, Pak Wamen, Pak Ferdi, dan yang lain. Saya akan gambarkan bagaimana situasi sekolah swasta, terutama di daerah, bukan daerah pedalaman ya, tapi daerah yang sedang. Itu sebagian besar, selama ini mengatakan ada dikotomi, ada diskriminasi antara swasta dan negeri. Artinya selama ini persepsi dari kita adalah ada diskriminasi antara dari pemerintah antara perhatian dengan swasta dan negeri. Dan alhamdulillah kami menyambut baik kalau kemudian ini keputusan MK terkait penggratisan terhadap pendidikan dasar. Ini berarti ada kehendak baik dari pemerintah untuk memperhatikan pendidikan yang lebih. Mengapa saya katakan bahwa ada diskriminasi terhadap sekolah swasta? Ini kalau di daerah kami itu, ini bukan pedalaman ya Pak, ini sebagian besar itu, yang sekolah itu yang di swasta itu, di daerah kami, itu rata-rata menengah ke bawah. Sebagian besar operasional sekolah itu dari situ, dari siswa dan dibantu oleh bos. Dan kemudian sering merasakan kekurangan karena kebanyakan sebagian besar itu siswa itu terlambat untuk membayar SPP. Sehingga kemudian ini ada penggratisan, itu ada penambahan pemasukan bagi sekolah itu. Tapi saya kira harus mempertimbangkan implikasi daripada penggratisan ini. Karena tentu saja ada biaya operasional sekolah dan juga tadi untuk biaya guru dan sebagainya. Sehingga tidak ada efek bagi penggratisan sekolah. Setelah gratis kemudian akan terjadi penurunan IPM. Saya khawatir seperti itu. Dampaknya kalau kemudian kita perhatikan itu, saya khawatir ada penurunan IPM. Harus ada segera atau penataan regulasi yang tepat masalah penggratisan sekolah. Baik, artinya Pak Fatah, Anda sangat menyambut baik begitu ya rencana yang ada dalam putusan MK ini begitu ya. Nanti kita akan meminta seperti apa komentar dari pemerintah, Pak Wamen, Prof. Fatih. Namun pemirsa Bapak kita tahan dulu, kita akan jeda. Pemirsa Berita Satu Utama masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selamat datang di Energi Mineral Forum 2025. Sebuah ajang kolaborasi di mana seluruh pelaku energi dan mineral bersatu dalam visi besar swasembada energi. Nah, saya ingin forum ini kita ketemu semua, silakan untuk kita saling ngobrol. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Program inspiratif yang menyentuh jiwa. Akhirnya bapakku ikut aku, ya ampun. Kisah-kisah penuh makna mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam ketulusan ada keindahan. Saksikan dan rasakan di ketulusan hati. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Let's go!
Nissan baru-baru ini meluncurkan mobil yang dapat berjalan sendiri, mendeteksi rintangan, berhenti untuk memberi jalan pada pejalan kaki, dan berpindah jalur tanpa ada campur tangan manusia. Informasi seputar otomotif dan juga teknologi yang pastinya lagi ngetren dan inovatif. So, stay tune terus di program Ototekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Si semesta berpesta, mari rakyat semesta. Aku sudah tak marah. Aku ingin terlindung berharap. Black on fire, black on fire. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita satu utama, masih bersama kami para narasumber. Saya akan langsung melanjutkan perbincangan kami mengenai putusan MK sekolah swasta dan negeri tingkat EC hingga SMP gratis. Akan digratiskan begitu. Saya akan kembali ke Wakil Menteri Dikdasmen Pak Prof. Atip. Prof. Atip, tentu kita sudah mendengar begitu aspirasi dari pihak yayasan swasta tadi, dari komisi 10 juga tadi bagaimana hitung-hitungan alokasi anggarannya. Tadi Pak Saur ini mention nih, ini kita tangan terbuka tapi harus jelas dulu juknisnya seperti apa, pembagiannya nanti swasta ini seperti apa, kategorisasinya kayak begitu. Seperti apa? Apakah diskusi di Kementerian Dikdasmen sudah membahas hal ini juga, Pak Wamen? Ya, baik, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu intinya ya mengingatkan kita akan keterbatasan dan ketersebaran anggaran pendidikan. Jadi persoalan bahwa wajib belajar untuk pendidikan dasar SD dan SMP itu harus bebas dari pungutan, dan itu yang ditekankan. Jadi satu frase penting di dalam putusan Mahkamah Konstitusi kan bebas pungutan termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta. Dan di sini yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana melakukan penataan kembali anggaran pendidikan yang bukan saja terbatas tapi ketersebarannya juga yang menyebabkan anggaran pendidikan ini tidak fokus. Oleh karena itu, yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal ini adalah pertama, ya, melakukan model-model skema-skema pembiayaan untuk memenuhi amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi di dalam diskusi itu berbagai proposal sudah diajukan, ya. Umpamanya bagaimana kita mengklasifikasikan pendidikan swasta, ya, dari elit sampai dengan alit, sehingga kita akan menginterpretasikan yang disebut tanpa pungutan itu apa. Ya. Apakah tanpa pungutan itu seperti dipahami secara harfiah atau dengan klasifikasi dan syarat-syarat tertentu. Jadi kita akan identifikasi, kita akan buat permodelannya, disesuaikan dengan ketersediaan, keterbatasan, dan ketersebaran anggaran pendidikan di berbagai kementerian. Jadi pesan utama dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah kita harus melakukan refocusing, memfokuskan kembali anggaran pendidikan itu agar dapat memenuhi amanat konstitusi. Jadi model-modelnya saya pikir itu sudah sangat lengkap dan itu akan diformulasikan. Kami juga mendiskusikan hal yang sama di Kementerian Dikdasmen itu. Singkatnya yang akan kami lakukan adalah pertama, kami akan melakukan penataan regulasi sebagai implementasi lebih lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Karena peraturan pemerintah yang merupakan di bidang pembiayaan pendidikan itu didasarkan atas norma yang ada di dalam pasal 34 ayat 2 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka perlu ditata ulang tuh regulasinya. Yang kedua, substansi dari penataan
regulasi mengenai pilihan pendidikan itu adalah implementasi atau elaborasi pendetailan dari refocusing anggaran pendidikan tersebut. Demikian. Baik, Prof. Latif, mengenai kualitas sekolah swasta tadi ini, ada yang elit, ada yang alit begitu ya. Ini saya mau fokus ke sini. Ini seperti apa sih nanti? Apakah sudah ada pembahasan juga mengenai klasifikasinya itu tadi? Karena kita tahu tidak semua sekolah swasta juga ini masuk dalam standar kualitas pemerintah tentu saja. Sejauh ini di Kementerian Dikdasmen, Pak Wamen, apakah sudah ada data tertentu begitu? Ada berapa sih gambaran sekolah swasta yang setidaknya ada dalam data pemerintah hari ini? Iya, kami sudah memiliki dan sudah melakukan verifikasi ya untuk data-data sekolah swasta. Tadi kan diberikan contoh oleh Pak Dirjen Musfah ya. Kan untuk sekolah yang elit itu beliau mengusulkan umpamanya ada semacam afirmasi untuk setempat 5 atau 10 orang. Itu salah satu permodelan juga yang kami usulkan ya. Jadi macam-macam alternatifnya. Nah, itu sudah kami skenariokan. Oke, sudah masuk dalam grafik ya. Ini Pak Wamen, kami juga ada data ini, jumlah sekolah swasta dan presentasinya terhadap total sekolah di Indonesia tahun ajaran 2023-2024. Nah ini ada datanya di sini begitu ya. Ini kalau di data Kemendikdasmen artinya ini akan salah satu menjadi acuan begitu juga ya Pak Wamen ya? Iya betul. Jadi kami bahkan sudah lebih detail Pak untuk data-data ini tadi sudah disimulasikan ya, kami sedang memverifikasikan ini harus akurat betul ya. Oke. Jadi artinya tidak semua Pak Wamen, jadi artinya tidak semua sekolah swasta nanti ini akan mendapatkan hasil dari putusan MK ini ya. Tentu saja. Makanya tadi kan kami sampaikan kita akan menafsirkan tanpa pungutan itu yang bagaimana. Gitu kan? Tanpa bagaimana, mengingat disparitas dari sekolah swasta, mengingat keterbatasan dan ketersebaran anggaran pendidikan. Nah, maka kita akan memberikan tafsir implementasi dari Mahkamah Konstitusi apa sih yang dimaksud dengan tanpa pungutan itu. Ya. Mengingat yang tadi, disparitas sekolah swasta, keterbatasan, ketersebaran anggaran pendidikan. Makanya berkali-kali putusan Mahkamah Konstitusi itu menyetujui ya argumentasi dari para pemohon untuk melakukan refocusing. Itu kan pesannya gitu. Nah, kami akan tafsirkan secara implementatif apa yang maksud dengan tanpa pungutan itu dengan mempertimbangkan disparitas sekolah swasta ya. Kemudian keterbatasan anggaran pendidikan. Itu yang sedang kami lakukan. Oke, jadi kajian masih sedang dilakukan begitu ya, pembagian kriteria seperti itu. Ya, oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, tidak mungkin itu bisa menurut perhitungan kami dilaksanakan tahun ini. Oke, masih butuh waktu yang panjang. Saya mau ke Komisi 10 DPR, Pak Ferdiansa. Pak Ferdiansa, menurut Anda apalagi yang perlu kita perhatikan jika nanti diskusi ini sudah berlangsung di kementerian begitu ya, di Komisi 10, menurut Anda apalagi yang perlu kita perhatikan dalam mengimplementasikan putusan MK ini nantinya? Ya, yang pertama kan terjemahan tadi yang disampaikan oleh Prof. Atit dan juga Pak Saur Panjaitan, Pak JJ dan juga wakil perwakilan dari PGRI bahwa format yang harus dibiayai. Jadi ruang lingkup pembiayaan itu apa? Tadi kan kami utarakan diantaranya apakah masih berlaku untuk perbaikan ringan, apakah masih untuk kebersihan, apakah untuk pembayaran internet. Itu masuk ruang lingkup. Artinya yang selama ini sudah berlangsung pun itu juga ditinjau kembali. Ya kan, itu yang selama ini ya disampaikan melalui Juklak dan Juknis bantuan operasional sekolah. Kan bahasanya cuma masih pada posisi bantuan. Dan perlu diingat, tadi saya utarakan lagi, dalam Undang-Undang Sisdiknas pun itu juga diatur tentang sumber pendanaan. Sumber pendanaan bahasanya kan di Undang-Undang Sisdiknas juga di Undang-Undang Dasar itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar itu didefinisikan di dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah sejenjang SD dan SMP, termasuk MI dan MTS dan paket A, paket B. Itu yang
harus kita ingatkan kembali. Kemudian nanti kita nunggu proposal dari pemerintah, kesanggupan dan perhitungan. Karena tadi yang disampaikan Prof. Habib itu ketersebaran sampai sekarang masih tersebar anggaran fungsi pendidikan itu tersebar di 24 kementerian dan lembaga. Oke. Nah itu yang akan kami kaji. Nah kalau tadi hitung cepat yang kami sudah hitung secara pribadi, bukan atas nama komisi tapi pribadi, itu 72 triliun, artinya sudah 10%. Nah, apakah bisa dibalik? Kalau money follow function, atau function follow money? Kalau itu terjadi, berarti kan tinggal 90% lagi. Artinya 90% ini bagaimana ketersebarannya dan peruntukannya. Itu juga harus kita kembali diskusikan. Dengan kata lain, ya kami masih juga, karena ini yang melaksanakan pemerintah, tapi kami akan dukung pemerintah untuk juga bagaimana ini kegiatan ini berlangsung, perintah konstitusi, tapi jelas tidak salah dengar, kalau dikoreksi Pak Saur Panjaitan waktu mendengarkan keputusan MK, itu kan bisa dilakukan bertahap. Nah bertahapnya ini tuh, tapi tanpa memberikan batas waktu, apa bertahap selama maksimum 5 tahun, apa 6 tahun, ini yang perlu kita juga harus diskusikan kembali. Supaya apa? Supaya tadi antara elit, kemudian dikotomi negeri dan swasta, itu paling tidak bisa terjadi perbaikan yang lebih baik dan lebih besar. Itu kan harapannya gitu. Karena juga BMPS ini kan juga terutama kalau di sekolah SD sebenarnya sudah agak kecil ya, yang swasta SMP yang masih cukup besar. Dan SMA dan SMK yang paling besar di atas 55%. Nah itu yang menjadi perhatian kita. Sehingga kebetulan kita juga segera untuk informasi juga akan melakukan revisi atau merubah atau mengganti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah inilah nanti kami bersama pemerintah juga akan menyempurnakan itu, termasuk juga yang perlu disediakan peraturan pemerintah yang menyangkut keputusan MK tersebut, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan pendanaan tersebut. Tapi Pak Ferdiansyah, sejauh ini pihak Komisi 10 sudah membuka komunikasikah dengan pemerintah terkait hal ini? Ulangi, kenapa Mas? Sejauh ini Komisi 10 apakah sudah mulai membuka komunikasi mungkin dengan pemerintah terkait hal ini, Pak Ferdiansyah? Terkait dengan ini secara khusus belum, setelah keputusan MK. Tapi sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan komunikasi terus. Di antaranya kita sebenarnya sudah punya referensi panja-panja. Di antaranya panja pembunuhan 20%. Kita sudah ada referensinya. Waktu itu kita lakukan pembahasan dengan perwakilan pemerintah. Siapa aja itu? Dari Kemenq, Bappenas, Kemendagri, artinya di luar mitra kami ya. Kemendikbudristek waktu itu udah pasti. Atau sekarang Kemendasmen dan Dikti itu udah pasti. Nah itu di luar ke mitra kami, kementerian dan lembaga kita sudah undang. Kebetulan juga sekarang kita sedang ada panja pendidikan tinggi kedinasan yang di luar Kemendikti. Nah kita juga sedang dalami. Nah, jadi secara khusus setelah keputusan MK belum, tapi secara melalui panja-panja tertentu kami sudah lakukan komunikasi sehingga nanti dalam rangka memformat bagaimana itu 20%, satu untuk nanti penyebarannya, ruang lingkupnya, jenis yang akan dibiayai itu juga perlu kita sepakati. Dan tentu sekali lagi kami sangat menunggu masukan dari pemerintah, kajian, dan juga kami menghimbau dan supaya dilibatkan. Supaya apa? Karena kami juga tahu DPR ini yang punya daerah pemilihan memang soal sekolah, soal guru, dan ataupun sarana pendidikan. Paling tidak saya secara pribadi mengetahui persis bagaimana kondisi dunia pendidikan di daerah pemilihan dan secara khusus dan secara umum dunia pendidikan. Jadi harapannya adalah, bukan harapannya, jadi seyogianya nanti dalam pembahasan-pembahasan juga pelibatannya juga Prof. Habib kita harus dilibatkan supaya ini juga nanti lebih komprehensif. Jadi selain BMPS, PGRI, pokoknya seluruh komponen pengamat pendidikan kita ajak diskusi untuk merumuskan sehingga paling tidak memperkecil permasalahan. Jadi harapannya itu mungkin kalau untuk ideal sekali belum. Tapi harapan kami, saya punya keyakinan dengan adanya diskusi, dengan pelibatan para pemangku kepentingan, maka yakin itu akan tercapai. Nah, cuma angkanya nanti yang saya utarakan tadi, apakah kita bergerak dengan 72 triliun atau sampai dengan 75 triliun, nah ini penentuan juga satuan. Ini akan dihitung karena juga tadi disampaikan Pak Saur,
Jadi celah fiskalnya per kabupaten kota juga beda. Celah fiskal, pertumbuhan ekonomi, PDRB dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan. Tentu jadi tegasnya tentu ada perbedaan antara idealnya ya memang harusnya setiap kabupaten kota bisa terjadi perbedaan. Tapi kalau mau dibagi klaster, 2 klaster, misalnya Indonesia bagian barat, tengah, timur dengan menggunakan juga akreditasi. Kemudian kan di sini ada badan akreditasi sekolah dan madrasah juga akan juga bisa membuat klasifikasi untuk menentukan daripada nanti pembiayaan tersebut. Ya. Baik, pembicaraan secara khusus belum dilakukan begitu ya, dan tentu kita berharap Pak Ferdiansyah ini agar semua pihak juga dilibatkan nanti pada saat diskusi di pihak swasta, semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Saya mau langsung ke Pak Saur dari pihak swasta nih, dari BMPSI. Kalau misalnya katakanlah Pak Menteri tadi diskusi sudah jalan begitu ya, aspirasi anak Juknisnya sudah jelas, kemudian alokasinya juga sudah jelas, apalagi kira-kira yang perlu diperhatikan agar betul-betul kebijakan ini nantinya punya dampak yang positif terhadap pendidikan kita secara umum. Tadi Pak Jajan mengatakan ada dikotomi kualitas antara swasta dan negeri. Apakah dengan ini nanti akan mengaburkan setidaknya dikotomi itu? Baik, makasih Mas Said. Saya bercanda sedikit. Sebenarnya swasta yang membantu pemerintah atau pemerintah yang membantu swasta. Ini tadi Pak Jajan mengatakannya, boleh-boleh jangan-jangan sudah cukup lama banyak utang pemerintah terhadap swasta selama ini. Itu candaan saya, itu Pak Jajan. Nah baik, kembali lagi nih karena Pak Wamen inilah ahli tafsir, ya ahli tafsir, beliau kan ahli tafsir. Oleh karena itu tafsiran tanpa pungutan tadi saya senang baik Pak Ferdiansyah maupun Pak Wamen itu tadi melihat kacamata melihat di teropong sekolah swastanya. Bolehkah kami usul juga yang dilihat adalah para masyarakatnya. Masyarakatnya yang datang itu masyarakat yang bagaimana? Contoh kita ngambil contoh teman-teman dari Kemensos yang membuat 10 desil 1 sampai 10. Nah, desil yang paling miskin, paling ekstrim, desil 1 sampai 2 itulah yang dimasukkan sekolah rakyat, bukan lagi dibiayain, bahkan semuanya disiapkan di sekolah rakyat itu. Nah, boleh nggak kami usul juga mengambil contoh itu juga, salah satu variabel yang diperhatikan juga, masyarakat itu yang kita lihat, jangan hanya sekolahnya saja, masyarakat yang datang itu ternyata masuk dianya ke sekolah yang mana, termasuk usulan Pak Jajan, apakah dia masuk ke sekolahnya tadi yang sangat elit atau sekolah mana saja, itu dia harus tidak berbayar, karena dia kondisi keuangannya yang sangat tidak mampu. Sebaliknya, kalau dianya ternyata desil yang paling tinggi, apakah dia di sekolah manapun, dianya haruslah berbayar. Bahkan mohon maaf ini, bahkan ke sekolah negeri pun harusnya berbayar untuk yang tingkatan masyarakat seperti itu. Saya sangat bergurau Pak, ada suatu pejabat utama, itu anaknya dengan disupirin sama anaknya naik mobil, itu diantar ke sekolah negeri yang bagus. Karena masuk negeri yang bagus tidak berbayar. Setelah itu si supir itu anaknya masuk ke swasta. Malah berbayar. Jadi mungkin dibalik Pak Wamen, ini menarik nih Pak Wamen. Pak Wamen sudah senyum-senyum karena beliau adalah ahli tafsir, jadi saya percaya sekali. Nanti tentulah hal-hal ini kita lebih dalam untuk menyampaikan kepada beliau. Nah, tentulah sesuai dengan nama kami, Badan Musyawarah Swasta. Bermusyawarah sesuai dengan tagline nama Perdi di DPR bermusyawarah, apalagi Pak Wamen itu senang bermusyawarah. Karena kalau sudah bermusyawarah itu kebersamaan itu orang akan merayakan kebersamaan, hal-hal besar akan terjadi. Jadi kami siap untuk bermusyawarah untuk menyampaikan itu. Nah, saya menyambung lagi dengan Perdi. Saya senang ini pintu masuk untuk melihat meneropong secara kasat mata sebenarnya bagaimana perlakuan pemerintah terhadap sekolah swasta. Termasuk yang tadi disampaikan Pak Jajan dan sahabat saya Pak Fatah, umumnya di daerah Pak. Umumnya di daerah. Di daerah itu bagaimana contoh Pak Wamen sudah memberi hadiah ke Mendasmen itu Permendikbud nomor 1, Permendikdasmen nomor 1 tentang ASN, Permendikdasmen nomor 3 tentang PPDB sekarang SPNB. Ternyata itu luar biasa, itu sudah berpihak kepada swasta, tapi begitu pelaksanaannya di lapangan tidak semudah itu. Jadi saya pikir kami kemarin di Sumatera Selatan juga mendapatkan daripada itu. Nah, oleh karena itu tambahan pertanyaan Mas Said ini adalah dalam waktu cepat bisalah Permendikdasmen nomor 1 itu diimplementasikan, diperbanyaklah, dibuka skema sebesar-besarnya, guru-guru itu supaya kembali ke swasta, guru P3K dan seterusnya. Bila perlu yang kemarin P3K yang awal itu juga dikembalikan supaya swasta ini mutunya lebih baik. Kemudian saya menarik yang disampaikan Pak Ferdiansyah tadi. Pasal-pasal itu jangan hanya kita lihat pasal 32 tentang biaya saja, seolah-olah kita melihat biaya. Bolehkah saya menyampaikan juga dalam kesempatan ini kepada Pak Wamen, ini tagline-nya adalah Pak Menteri bermutu, pendidikan bermutu. Di pasal 5 itu bunyi kewajiban adalah masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Artinya dimanapun itu, termasuk swasta.
Nah kemudian di pasal 11 bunyi itu pemerintah daerah termasuk menjamin pendidikan bermutu, termasuk swasta loh begitu. Jangan hanya yang pasal 30 yang kita kritisi. Oleh karena itu bagaimana supaya bermutu izin, maka tadi yang juknis tadi yang sedang dikelola oleh Pak Wamen itu juga harus tidak hanya melihat pasal 30 tapi melihat pasal-pasal yang lain, sehingga bagaimana ujungnya insya Allah goalnya nanti swasta ini maupun negeri itu sama-sama melaksanakan ketentuan daripada perundang-undangan ini, mendapatkan pendidikan bermutu, guru yang bermutu, pelayanan yang bermutu, karena juga pasal-pasal di luar pasal 32 juga dibunyikan pasal-pasal seperti itu, yang tidak membunyikan mana yang negeri, mana kan yang swasta. Oleh karena itu kami menitip kepada Pak Ferdi sebagai anggota dewan kita, sebagai wakil rakyat kita, insya Allah dalam secepatnya akan diadakan revisi undang-undang. Maka revisi undang-undang ini adalah tentulah akan berhubungan dengan yang keputusan MK yang sekarang ini, bagaimana ke depan tidak semakin tipislah dikotomi daripada negeri dan swasta, sehingga tagline kita untuk pendidikan bermutu untuk semua anak bangsa, apakah di negeri atau swasta itu sama saja, sedangkan pembiayaan itu adalah daripada resiko, daripada konsekuensi sebuah kegiatan. Jadi kita tidak jangan terlalu melihat dikotomi berapa biayanya itu, tapi kita mari melihat bagaimana sebenarnya selagi-lagi unit cost atau standar pelayanan minimal atau standar pembiayaannya, apakah dia di negeri atau di swasta, termasuk tadi di daerah mana saja, sehingga kita bisa bareng-bareng bisa ke depan menjadi lebih baik. Saya pikir itu tanggapan kami, Pak Said. Baik, Pak Saur. Saya mau langsung ke Pak Fatah dari guru, perhimpunan guru ini. Pak Fatah, aspirasi apalagi yang ingin Anda sampaikan jika nanti ini diskusinya masih jalan? Komisi 10 juga tadi Pak Ferdiansyah mengatakan diskusi khusus belum dilakukan, namun pembahasan ini sudah dilakukan secara informal mungkin. Nah, dari guru sendiri seperti apa aspirasi Anda, Pak Fatah? Ya, kami harapkan kemudian keputusan MK ini bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan yang diinginkan, tepat dibuatkan payung hukum, Pak, sehingga penataan yang jelas, biar nanti keputusannya tidak menjadi abuse. Jadi saya harapkan ada hukum yang jelas untuk keputusan MK ini. Baik, dari guru sendiri Pak Fatah, jadi dengan adanya kebijakan ini nantinya harapannya adalah agar ini yang menjadi masalah pendidikan juga kita, kesejahteraan guru begitu ya, apakah ini akan memberikan dampak yang signifikan juga? Bagaimana harapan Anda, Pak Fatah? Ya, harapannya kesejahteraan guru itu dengan adanya ini sebelum orang yang ada kesejahteraan guru makin meningkat, Pak. Karena kesejahteraan guru itu, mohon maaf, dulu jadi kalau ada debat itu bisa memperhatikan terhadap kesejahteraan guru swasta, bisa mengangkat karena hidup saya bukan. Baik, Pak Fatah, kalau Anda mungkin bisa melihat data yang kami tampilkan saat ini, komponen anggaran pendidikan kita 2025 begitu ya, untuk belanja pemerintah pusat termasuk untuk guru non PNS nih sekitar 297,2 triliun rupiah begitu ya, kemudian transfer ke daerah 347,1 triliun rupiah. Apakah angka-angka ini sudah relevan dengan kondisi yang dirasakan oleh para guru saat ini, Pak Fatah? Pak Fatah? Iya. Ya, gimana menurut Anda dengan komponen anggaran pendidikan kita tahun ini yang kami tampilkan saat ini? Kurang begitu jelas dilihat, Pak. Mohon maaf ya. Oke, baik. Sambil Pak Fatah melihat itu, kita ke Pak Jejen ya. Pak Jejen, seperti apa kemudian tanggapan Anda? Apakah dengan tentu harapannya jika ini nanti diimplementasikan tidak hanya menjadi sensasi begitu ya, harus jadi legasi bagi pemerintahan ini. Apa lagi yang menurut Anda perlu diperhatikan? Utamanya adalah memajukan mutu pendidikan kita. Muaranya di situ tadi. Ini seperti apa? Jadi ada kata kunci yang kita bisa tarik benang merah dari Pak Ferdi, dari Pak Fatah, dari Prof. Atip, juga Kisaur, saya kira adalah di kualitas. Maka mungkin tepat kalau kita katakan begini, efisiensi no, kualitas yes. Jadi kita ingin menyuarakan di sini, bidang-bidang lain mungkin bisa dilakukan efisiensi, tetapi pendidikan saya kira jangan coba-coba untuk ditawar. Karena apa? Karena
Jer Basuki Mowobeo. Saya kira kalau kita memerlukan satu kualitas, maka harus ada biaya di sana yang harus kita tanggung. Itu kenapa kita harus memahami salah satu putusan MK itu peringatan kepada pemerintah, saran kepada pemerintah bahwa meskipun demikian sekolah swasta harus tetap diperbolehkan untuk meminta iuran kepada masyarakat, karena kita sepakat bahwa pada akhirnya biaya pendidikan tidak bisa sepenuhnya saat ini, paling tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat tertentu tadi, elit, masyarakat elit, yang katanya tadi diantar ke sekolahnya, diantar pakai mobil pribadi, supir pribadi, tetapi sekolahnya gratis, negeri gratis. Nah ini kontradiksi, anomali-anomali semacam ini harus kita hilangkan. Jadi dalam konteks itu kita harus bicara keadilan, bukan saja dalam konteks memberikan pendidikan, hak pendidikan gratis kepada anak di sekolah dasar, SD, SMP. Jadi kita memberi keadilan, jangan sampai kita memberi keadilan kepada anak, tetapi kita tidak berkeadilan kepada swasta, kepada yayasan. Kalau nanti kita punya perspektif bahwa karena sudah nomenklaturnya pendidikan gratis, maka ada persepsi dibangun seolah-olah mindset, paradigma di masyarakat bahwa oh saya tidak mau membayar, meskipun mampu misalnya. Jadi kontribusi masyarakat tetap kita butuhkan dalam konteks bicara pendidikan berkualitas nanti. Hanya dengan demikian saya kira kita tidak hanya bicara pada level pemerataan pendidikan, keadilan pendidikan, tapi beyond dari itu adalah kualitas pendidikan baik negeri maupun swasta. Jadi ini adalah pintu masuk putusan MK ini bahwa bagaimana mensejajarkan kualitas pendidikan baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Oke, Pak Jejen, ini kan berkaitan dengan mutu pendidikan kita. Itu bukan saja berbicara soal bagaimana kurikulum, tapi juga bagaimana sarana, bagaimana guru-guru, tenaga pengajar kita juga bisa dalam tanda kutip sejahtera dengan adanya putusan MK ini. Bagaimana menurut Anda berkaitan dengan itu? Apakah dengan putusan MK nanti juga sangat harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan guru ini? Tentu tujuannya adalah perbaikan pada kualitas pendidikan kita. Penting sekali kita mencatat bahwa hingga detik ini belum ada policy kebijakan yang bicara tentang standar minimum gaji guru. Kalah dengan buruh yang sudah punya upah minimum regional, upah minimum provinsi, kota, kabupaten. Guru sebagai profesi mulia hingga saat ini masih banyak yang take home pay-nya 300-500 ribu. Dan ini saya kira tantangan buat kita bersama bahwa kita jangan bicara di level pendidikan gratis sementara key factor ya, guru yang akan menjadi key factor dari kualitas pendidikan anak itu dilupakan kesejahteraannya. Padahal itu adalah amanah dari undang-undang Sisdiknas, undang-undang dasar kita bahwa profesi guru itu harus terpenuhi kecukupan kelayakannya. Jadi bicara konteks putusan ini tidak boleh melupakan variabel kesejahteraan guru. Maka jangan sekali-sekali menutup kemungkinan sekolah swasta untuk tetap menerima iuran, sumbangan, kontribusi dari masyarakat, khususnya bagi mereka-mereka di level menengah ke atas, supaya tidak ada kesenjangan penghasilan guru-guru di negeri, guru-guru dengan status ASN, PNS, P3K dengan honorer. Ini harus betul-betul variabel ini saya titip baik kepada DPR maupun kepada Pak Prof. Atip sebagai Wakil Menteri Pendidikan. Baik, ada variabel kesejahteraan guru yang tidak bisa sekali dilupakan. Saya ingin kembali ke Pak Fatah. Tadi Pak Fatah, bagaimana tanggapan Anda? Setujukah Anda bahwa memang selama ini upah minimum guru yang tidak ada, bahkan kita membahas mengenai pendidikan gratis, kita melupakan bahwa variabel kesejahteraan guru ini menjadi satu variabel penting juga dalam satu ekosistem pendidikan kita. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Fatah? Ya, saya sangat setuju bila kemudian berkaitan dengan masalah upah minimum guru itu. Artinya ada peningkatan kesejahteraan untuk guru, terutama guru-guru swasta. Karena kan ini realitasnya itu
Betul-betul untuk guru swasta itu kesehatannya sangat di bawah minimum ya. Tadi Anda mengatakan ada perbedaan antara yang di daerah sama yang di kota, seperti apa kalau kondisinya di daerah, Pak Fatah? Ya, sementara di daerah kami itu ya, dari sisi mungkin nominal jelas berbeda. Misalnya Tegal dengan berbeda ya. Alangkah baiknya kalau kemudian ada kan upah minimum guru gitu. Kalau ada upah minimum UMR, kalau bisa di guru pun harus ada standarnya. Jadi harapannya guru itu. Baik. Oke, ini satu aspirasi penting nih dari Pak Fatah. Saya langsung Pak Wamen, Prof. Fatip. Mohon izin mungkin bisa langsung diberikan respon nih ke Pak Fatah berkaitan dengan aspirasinya. Dari variabel kesejahteraan guru ini satu hal yang tidak boleh luput begitu dari pembahasan putusan MK ini. Ya, saya sepakat ya, memang itu antara kesejahteraan guru dan mutu itu kan two side of the one coin, satu sisi dari dua mata uang ya. Nah, lagi-lagi bukan pada sisi normatifnya, akan tetapi kembali bagaimana kesejahteraan guru itu di manage ya, diatur di tengah keterbatasan dan ketersebaran anggaran yang tadi. Kementerian kan sudah mengupayakan ya, bahkan pada Hari Guru Nasional kan Presiden langsung ya mengumumkan untuk ada tunjangan guru, kemudian untuk guru honorer, itu terus diupayakan, tapi tentunya belum seperti yang diharapkan. Kembali lagi dalam hal ini bukan pada policy-nya, akan tetapi pada bagaimana anggaran yang tersebar itu kembali ya, yang seharusnya dikelola oleh kementerian yang melaksanakan pendidikan. Dan jangan lupa juga tadi Pak Ferdi juga menjelaskan bahwa kewajiban konstitusional yang dibebankan kepada pemerintah daerah juga belum sepenuhnya ya dapat diimplementasikan, karena mandatory spending 20% untuk pendidikan itu bukan hanya dari APBN tapi juga APBD. Terima kasih. Baik, Prof. Fatip, saya ingin meminta penegasan terakhir dari Anda. Penegasan dari Anda, seberapa yakin Anda implementasi dari MK ini tidak hanya akan berhenti di atas kertas saja, tapi akan betul-betul ditindaklanjuti oleh pemerintah, Prof. Fatip? Saya yakin karena kementerian kami yang secara teknis langsung berhadapan dengan masalah ini, ya pada hari pertama pun kita sudah merespon dan melakukan diskusi dan langkah-langkah. Kemudian itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Kang Ferdi, ini akan dilakukan secara bertahap. Makanya kami dari awal menegaskan bahwa dengan mempertimbangkan regulasi yang harus disesuaikan, dengan mempertimbangkan bagaimana anggaran kita manage kembali, kita atur kembali, bagaimana kita membuat permodelan-permodelan dari implementasi putusan MK itu, maka untuk tahun ini tampaknya belum bisa dilaksanakan. Tapi insya Allah tahun depan ya kita akan melakukan persiapan secara matang sehingga secara bertahap itu akan bisa kita capai. Baik, pastikan akan diimplementasikan meskipun bukan tahun ini ya, Prof. Fatip ya. Pertanyaan saya sama ke Komisi 10, Pak Ferdiansyah, seperti apa, singkat saja Pak Ferdiansyah, penegasan Anda seberapa yakin Anda ini akan bisa segera diimplementasikan, Pak Ferdiansyah? Ya, kembali kan ini kita dengan semua sudah sama frekuensinya, ada dengan niat yang baik. Tinggal kita merumuskan niat yang baik itu dilihat daripada situasi dan kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya supaya tidak terlalu melebar kemana-mana. Jadi kan biaya, katakanlah sebuah operasional ataupun sebuah kegiatan di persekolahan itu ataupun di lembaga pendidikan kan terbagi menjadi jenis-jenis biaya. Nah, kalau boleh bersaran, yang kita fokuskan ini adalah melengkapi yang bahasanya yang dahulu atau saat sekarang disebut namanya bantuan operasional sekolah. Jadi operasional kan itu yang harus kita fokuskan. Investasi itu juga harus ada. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Fatah itu adalah, dan juga dari Mas Said itu adalah
biaya personal. Jadi kita harus pisahkan dulu. Oke. Nah, biasa personal harus kita juga perbaiki, investasi. Nah, yang jadi fokus menurut kami sementara yang harus kita tuntaskan adalah biaya operasional. Nah, biaya operasional pun ini juga ada peruntukan untuk guru. Nah, untuk diketahui contoh, misalnya untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas guru, misalnya kegiatan KKG di jenjang SD, MGMP di tingkat SMP, SMA, SMK itu bisa. Jadi itu juga bisa dilakukan melalui dana yang saat sekarang sudah berlangsung namanya bantuan operasional sekolah. Jadi kalau boleh bersaran, jadi itu yang kita selesaikan. Jadi bantuan operasional sekolah ini jadi bukan bunyi bantuan lagi. Termasuk saya tegaskan ini sumber pendanaan. Nah, nanti jangan sampai nanti terjemahan yang antara elit dan elit ini. Jadi nanti singkat katanya karena sudah dibatasi waktu, saya minta nanti Prof. Atit dan teman-teman sekalian juga tolong dilibatkan para pembuat atau pelaku yang melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Satu. Yang kedua, para pelaku pembuat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Insya Allah mereka juga akan bisa memberikan kontribusi, memberikan juga pemahaman. Nah, bagaimana ayat-ayat itu muncul, punya dasar. Nah, kami pahami sebagai pelaku pembuat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2020 tahun 2003 adalah juga memberikan orang warga negara berusia 7 sampai 15 itu secara filosofi tidak mengenal latar belakang, itu negara membantu sehingga ketika dia akan berhasil nanti ke depan hari dia juga merasa perlu untuk berkorban kepada negara. Baik, Pak Ferdiansyah. Berkorban ketika usia 7 sampai 15. Baik, ada banyak catatan begitu ya. Tadi yang penting itu adalah fokusnya bagaimana operasional itu dulu tadi ya yang kita fokuskan. Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita terbatas, masih banyak sebenarnya yang akan kita bahas, namun waktu kita terbatas, semoga ada kesempatan lain begitu kita bisa mendalami lagi apa kita diskusikan. Terbatas waktu kita nanti kita bahas lagi Pak Saur ya. Terima kasih Pak Saur, Pak Jejen, Pak Prof. Atip, Pak Fatah, Pak Ferdiansyah, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Tama. Selamat malam, salam sehat Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.